Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia ya. Kita pertemuan ke-6 hari ini untuk materi Bahasa Indonesia. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang yang namanya paragraf. Sebetulnya paragraf itu apa sih? Atau paragraf yang baik itu seperti apa sih gitu ya. Paragraf itu biasanya dibilang ketika paragraf yang baik adalah paragraf yang terdiri dari sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Jadi ada kalimat penjelasnya dan ada kalimat utamanya. Itu bisa dikatakan sebagai paragraf yang baik. Yang dimaksud dengan kalimat utama itu apa? Kalimat yang menjadi dasar pengembangan paragraf tersebut gitu. Jadi ketika sudah punya atau kita ingin mencari yang namanya kalimat utama, berarti kita melihat dari kalimat tersebut itu adalah dasar dari pengembangan paragraf tersebut. Biasanya kalau dalam kalimat utama terdapat gagasan utama dari paragraf tersebut gitu. Kalau kalimat penjelas, dia akan berfungsi untuk menjabarkan gagasan yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, di sini dibagi menjadi 3 dari jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Yang pertama, ada paragraf deduktif gitu ya. Ada paragraf induktif, ada paragraf campuran, dan biasanya ada juga yang menginformasikan atau penambahan tentang paragraf yang tersirat gitu. Kita lihat satu persatu untuk pengertiannya. Paragraf deduktif. Sebenarnya yang dikatakan paragraf deduktif itu apa sih gitu ya. Biasanya kalau paragraf deduktif itu paragraf yang dikembangkan dari sebuah pernyataan umum yang kemudian dijelaskan dengan beberapa pernyataan yang khusus gitu. Jadi dengan kata lain, paragraf deduktif itu paragraf yang gagasan utamanya atau kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Ketika kita misalnya contoh mau membuat latar belakang gitu ya. Nah, kalimat deduktif itu harus disimpan di paragraf yang awal gitu. Supaya apa? Supaya jelas bahwa paragraf ini menjelaskan kalimat utamanya atau gagasannya itu ada di awal paragraf. Nah, biasanya sifatnya itu dari kalimat deduktif itu atau paragraf deduktif itu adalah yang bersifat umum ke khusus gitu. Contoh misalnya di sini ada benda cagar budaya di Indonesia menjadi incaran kolektor. Salah satu benda tersebut adalah Arka Aksobia Buddha yang sedang duduk bersila dengan kedua telapak tangan di atas paha. Nah, di sini ada kata-kata yang ditebalkan dengan warna biru dan warna hijau kuning gitu ya. Nah, di sini berarti menjelaskan bahwa yang tersebut itu adalah benda cagar budaya di Indonesia gitu ya. Jadi kalimat tersebut gagasan utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua sebaliknya, yang kedua adalah paragraf induktif. Kalau paragraf induktif itu biasanya paragraf yang dikembangkan dari beberapa pernyataan khusus yang kemudian disimpulkan dalam sebuah pernyataan umum. Kebalikannya dari paragraf induktif gitu ya. Jadi kalau misalnya paragraf deduktif itu paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya ada di akhir paragraf, terbalik dengan paragraf induktif tadi ya. Nah, jadi sifatnya itu dari khusus dulu ke umum gitu. Contohnya, untuk menjadi karyawan PT Digital Modern, syarat utamanya adalah sarjana. Akan tetapi tidak cukup sarjana saja. Calon karyawannya harus memiliki indeks prestasi bagus di perguruan tinggi. Minimal tingginya minimal 2,75 untuk IPK. Calon karyawan tersebut juga harus menguasai salah satu bidang asing. Nah, berarti di sini ada kata yang memang ditebalkan dengan warna biru dan ditebalkan dengan warna kuning. Berarti dikatakan bahwa yang merupakan kalimat utamanya itu adalah yang berwarna hijau kuning gitu ya. Jadi memang tidak mudah untuk dapat diterima menjadi karyawan PT Digital Modern. Nah, yang ditebalkan itu adalah kalimat khususnya gitu, karena karyawan itu harus apa? Harus sarjana,
harus menguasai bahasa asing, harus lulus dari tes gitu ya. Terus juga harus ada IPK-nya minimal 2,75. Oke, nah yang selanjutnya adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ini berarti ada campuran antara deduktif dan induktif gitu, dimana paragraf campuran ini biasanya dikembangkan dari sebuah pernyataan umum yang dijelaskan oleh beberapa pernyataan khusus dan kemudian diakhiri dengan menegaskan kembali dari pernyataan umum sebelumnya gitu. Jadi kalau paragraf umum itu lebih kepada paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya itu ada di awal dan ada di akhir gitu ya, itu adalah paragraf campuran. Nah jadi sifatnya seperti ini, dari umum dulu ke khusus, tapi nanti dia balik lagi ke umum bisa, karena di sini adalah kalimat utamanya di awal paragraf, kalimat utamanya di akhir paragraf juga gitu, jadi campuran. Contohnya, nah ini ada tanda yang diwarnain dengan warna hijau kekuningan, itu berarti dia merupakan kalimat utamanya di awal paragraf. Dan di akhir juga ada gitu ya, benda cagar budaya di Indonesia menjadi incaran kolektor. Nah di sini dijelaskan lagi, hal ini membuktikan bahwa peninggalan sejarah bangsa Indonesia banyak diburu oleh para kolektor. Kan sama, awal menjelaskan tentang kolektor, di akhir juga menjelaskan tentang kolektor. Nah yang terakhir adalah paragraf yang tersirat. Apa sih sebenarnya paragraf yang tersirat? Biasanya dikatakan tersirat karena paragraf yang seluruh kalimatnya membangun satu gagasan utama. Artinya seluruh kalimat dalam paragraf tersebut adalah kalimat utama. Sehingga untuk menentukan gagasan utama dari paragraf tersebut, biasanya kita harus menyimpulkan sendiri gitu loh. Jadi paragraf yang tersirat itu biasanya ada dalam cerpen biasanya gitu ya, tentang novel, itu adalah paragraf yang tersirat gitu. Biasanya contohnya nih, gagasan utama paragraf tersebut adalah keadaan atau kondisi tempat tinggal bocah, misalnya seperti itu. Itu adalah paragraf yang tersirat. Oke, terima kasih untuk materi hari ini tentang paragraf deduktif, induktif, campuran, dan tersirat sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, tolong dimaafkan. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.